Pemirsa, dampak Lewotobi erupsi, 4 bandara di Pulau Flores, NTT ditutup. Puluhan penumpang pun terlihat kebingungan akibat jadwal penerbangan mereka tertunda. Sejumlah penumpang pesawat di bandara di NTT terlihat bingung. Mereka baru saja mendapatkan kabar bahwa Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur Minggu pagi kembali erupsi. Kolom abu setinggi 1.200 meter mengakibatkan abu vulkanik menutupi area penerbangan pesawat komersil. Alhasil, 4 penerbangan di Bandara Franseda Maumere ditutup. Pihak otoritas Bandara Franseda mengumumkan bahwa penutupan berlangsung hingga Senin 29 September 2025. Penerbangan yang ditutup yaitu rute Maumere-Kupang, Kupang-Maumere. Selain Bandara Franseda, bandara yang ditutup diantaranya ada Bandara NDH Hasan Arubusman, Bandara Larantuka, Bandara Gewayantana Larantuka, dan Bandara Lewo Lebal Wupito. Hingga saat ini, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masih saja terjadi. Warga diminta waspada. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, menanggapi maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis di beberapa sekolah, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan memperbaiki tata kelola di Badan Gizi Nasional. Salah satunya menutup dapur MBG yang bermasalah serta melakukan evaluasi. Selain itu, pemerintah juga akan mewajibkan bagi dapur MBG memiliki SLHS atau Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi dari Kementerian Kesehatan. Pertama, SPBG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang pertama tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Salah satu evaluasi yang pertama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat yang terjadi, tapi di seluruh SPBG. Diwajibkan untuk sterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi diperbaiki, khususnya kualitas air dan alur limbah. Itu antara lain, semua diintegrasi dan diintegrasi, tapi ada beberapa tadi yang saya sampaikan ini yang mendapat perhatian serius kualitas air dan alur limbah. Kemudian diperintahkan semua kementerian lembaga, Pemda, kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikan. Jadi pemerintah daerah, kementerian lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif, tidak menunggu tapi aktif melakukan pengawasan. Rakor kami juga tadi baru selesai, ya, memang sertifikat layak higienis dan sanitasi itu syarat, ya. Tetapi setelah pasca kejadian sekarang mendapat perhatian khusus, harus atau wajib hukumnya, ya, setiap SPBG harus punya SLHS, harus dicek, karena kalau tidak ada ini nanti kejadian lagi, karena keselamatan adalah anak-anak kita adalah produk utama. Jadi SLHS, sertifikat layak higienis dan sanitasi wajib untuk seluruh SPBG. Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstruksikan puskesmas di seluruh tanah air dan juga UKS itu usaha kesehatan sekolah untuk ikut secara aktif, tanpa diminta, aktif untuk ikut memantau SPBG secara rutin, berkala, ya, berkala.
Saudara-saudara sekalian, semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia. Dua pelaku curanmor di Bandar Lampung gagal beraksi usai terpergok warga. Namun salah satu pelaku melepaskan 6 kali tembakan untuk menyelamatkan rekannya yang tertangkap saat beraksi. Aksi nekat dua pelaku curanmor di parkiran kantor Nusanet Jalan Cut Nyadin, Duren Payung, Bandar Lampung terekam kamera pengawas. Datang dengan mengendarai motor bersama rekannya, pelaku menyasar sepeda motor karyawan. Namun aksinya terpergok dan digagalkan oleh pegawai yang sudah mengawasi lewat kamera pengawas. Saat eksekutor berhasil ditangkap, rekan pelaku turun dari motor dan mengeluarkan senjata api. Pelaku melepaskan 6 kali tembakan ke arah kerumunan sambil menodongkan pistol dan menendang karyawan yang mencoba menahan rekannya yang tertangkap hingga berhasil kabur. Beruntung tidak ada korban tertembak, hanya satu orang karyawan mengalami memar akibat ditendang pelaku. Berapa kali tembakan, Bang? Kalau saya waktu keluar itu udah ketiga kali. Setelah 3 kali itu dia kurang lebih nembak 3 atau 4 kali lagi sih. Berarti pistolnya. Jadi kurang lebih sekitar 5 atau 6 dia nembak itu. Itu sempat nodong ke kawan-kawan juga ya, Bang? Ya, nodongin ke orang-orang biar ngelepasin temennya itu. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku yang aksinya meresahkan warga. Seorang pekerja bangunan di Kota Serang, Banten tewas tertimpa beton rumah yang sedang direnovasi. Korban tewas setelah mengalami luka parah pada bagian leher. Proses evakuasi terhadap seorang pekerja bangunan tertimpa beton rumah warga di perumahan Taman Alam Lestari, Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang, Banten berlangsung dramatis. Korban berinisial AS tertimpa beton bangunan rumah yang sedang direnovasi. Saat dievakuasi, korban dalam posisi terlentang di dalam drainase. Peristiwa naas itu terjadi ketika korban sedang melepas tiang bambu yang berfungsi sebagai penyangga beton bangunan rumah. Ketika tiang bambu dilepas, beton bangunan rumah justru ambuk dan menimpa korban. Jadi rumah tersebut lagi direnovasi dan dibuatkan dicor depannya itu kan ya. Jadi dia ambruk, terus tertimpa korban. Ambruknya itu mungkin karena kurang fondasinya kurang bagus, terus penyangga atasnya juga nggak ada. Proses evakuasi terkendala banyaknya puing bangunan dan berlangsung selama 20 menit. Usai dievakuasi, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia akibat luka parah pada tulang leher. Pemirsa, 4 kurir narkoba antar provinsi ditangkap BNN dengan modus truk towing mengangkut sebuah minibus. Selain pelaku, petugas berhasil mengamankan 8 kg sabu yang disembunyikan di dalam minibus. Upaya licik sindikat narkoba lintas provinsi kembali digagalkan petugas. Guna mengecoh petugas, para pelaku menyembunyikan sabu di dalam sebuah mobil minibus Avanza hitam yang diangkut menggunakan truk towing. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 8 paket besar sabu atau setara dengan 8 kg yang dibungkus dalam plastik makanan olahan. Rencananya, sabu yang dibawa dari Sumatera Selatan ini akan diedarkan ke berbagai wilayah di Sumatera Barat. Nah, setelah kita melakukan pendalaman, kemudian menganalisa, kita tuduhkan tim Osnal, ternyata benar dengan modus mobil tersebut, mobil mini, mobil Toyota, kemudian modusnya mobil ini di towing dari tol di Sumatera Selatan, kemudian kita hentikan di daerah Bandar Buat. Setelah kita geledah, ternyata betul yang bersangkutan membawa narkotika jenis sabu, jumlahnya cukup banyak ini, sekitar 8 paket, lebih kurang 8 kilo lah, dengan 3 orang tersangka.
Kini para tersangka langsung digelandang ke kantor BNNP Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, festival kuliner yang menyajikan makanan Asia khas Vietnam hingga Korea digelar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Festival ini menawarkan aneka ragam makanan khas Asia, mulai dari makanan khas Vietnam, ramen khas Jepang, tanghulu permen, buah Korea, gohyong, makanan khas Tionghoa, hingga aneka ragam minuman seperti matcha, Thai tea, kopi Vietnam. Dan festival kuliner ini berlangsung hingga 12 Oktober mendatang. Khusus akhir pekan, festival ini dibuka dari jam 10 pagi hingga 11 malam waktu Indonesia Barat. Dan langsung saja saya ajak Anda jalan-jalan di Blok M. Sudah ada rekan kami, jurnalis iNews Naura Syafika di pusat kuliner Blok M Square. Naura, bagaimana serunya festival kuliner ini? Silakan. Happy weekend Juno dan juga pemirsa. Di weekend ini saya menghabiskan waktu untuk mencicipi festival kuliner Asia yang berada di Blok M Square. Ini lengkap banget makanannya dari seluruh Asia, mulai dari Vietnam, Thailand, Jepang, dan juga Korea ada. Karena memang ini acaranya adalah From Hanoi to Kyoto to Myeongdong, Korea. Wow, lengkap sekali. Nah, ini ada yang seger banget Juno dan juga pemirsa di sini. Ini dari tadi juga banyak sekali pengunjung yang tertarik untuk datang ke sini karena ini memang segar dan bisa dilihat dari warnanya aja juga menggugah selera sekali ya Juno dan juga pemirsa. Ini adalah salah satu kuliner dari Thailand, yaitu rujak mangga colek yang dari tadi ini terus ngulek, terus mangganya banyak banget. Dari tadi pengunjung banyak yang datang ke sini untuk mencicipi rasa segarnya. Dan gak cuma dari rujak mangga aja, juga ada kuliner lainnya yang bisa dicicipi di sini di hari ini untuk Thailand, kemudian juga Jepang juga banyak sekali. Dan seperti yang dari informasi yang kami dapatkan, memang untuk acara Festival Kuliner Asia ini berlangsung dari tanggal 24 September kemarin hingga di 12 Oktober. Untuk mengetahui bagaimana rasa-rasa makanan yang ada di sini, saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung yang hari ini datang. Halo teman-teman, boleh kenalan dulu ini dengan siapa? Ini Ana sama si Chelsea. Ya, nama saya Chelsea. Oke, yang ini? Nama saya Marcelin. Oke, guys, aku mau dong tanya ke kalian, ini udah pesan makanan apa aja sih? Tadi udah pesen oyster, mangga, terus ikan. Ini apa namanya? Ramen omelet sama tanghulu. Rekomendasi tanghulunya. Oke. Yang paling enak tapi dari semuanya, kalau kamu tanghulu ya. Kalau kamu? Omelet sih. Kenapa sih memilih untuk jajan-jajan ke Blok M Square ini? Jadi tuh kita ketemu di Instagram kalau nggak salah, atau di YouTube. Ini kita lihat ada acara, kira-kira kan mau jemput dia kan. Ya sama kita ke Blok M aja, siapa tahu ada apa gitu. Berarti ini pertama kali datang Festival Kuliner Asia ini. Gimana menurut kalian dengan acara ini? Menurut aku sih ini keren banget ya. Ada abis ini mau jajan apa lagi guys? Saya mau jajan sushi. Sushi? Iya. Cheesy spicy noodle. Oke deh kalau gitu. Terima kasih. Happy weekend. Nah, masih banyak banget sebenarnya jajanan yang bisa dikunjungi dan juga dicicipi di Festival Kuliner Asia yang ada di Blok M Square ini. Jadi untuk pemirsa yang mau datang ke sini menghabiskan akhir pekannya, tenang aja nih, kalau misalnya weekend ini mereka buka lebih awal di pukul 9 waktu Indonesia Barat dan tutup lebih lama, yaitu di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalnya pemirsa ingin berkunjung, khususnya yang berada di Jakarta, bisa langsung datang ke festival yang ada di Blok M Square ini. Sementara itu Juno. Baik, Naura, 12 Oktober ya, sampai 12 Oktober dibuka. Terima kasih Naura atas laporan Anda tadi. Happy weekend juga.
Selamat bertugas kembali.